Eksekusi mati jilid 3, pihak Lapas Nusa Kambangan mensterilkan Dermaga Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah untuk penjenguk umum. Ya, sejumlah rombongan dari Kejaksaan datang dengan membawa dokumen. Meski waktu pelaksanaan eksekusi mati tahap 3 belum diumumkan secara resmi oleh Kejaksaan Agung, namun tanda-tanda mendekati waktu eksekusi mulai terlihat. Sterilisasi Dermaga Wijayapura yang biasa digunakan untuk penyeberangan menuju Lapas Nusa Kambangan telah dilakukan sejak Senin hingga 1 minggu ke depan. Hanya petugas lapas dan pihak terkait yang boleh melintas. Rombongan dari Kejaksaan pun telah datang ke Dermaga Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah dengan membawa sejumlah dokumen. Jaksa masuk ke ruang pemeriksaan untuk selanjutnya menyeberang ke Lapas Nusa Kambangan. Kepala Pusat Penerangan Jaksa Agung Muhammad Rum menyatakan daftar nama terpidana mati belum dapat dipublikasikan karena masih menunggu upaya hukum dan gerasi, namun prioritasnya dari perkara narkoba. Banyak yang sudah di Nusa Kambangan banyak, cuman itu tentu kita prioritaskan yang telah selesai melaksanakan hak-hak hukumnya secara teknis yuridis, artinya tidak ada lagi upaya-upaya hukum maupun gerasi yang akan diajukan oleh para terpidana, artinya sudah selesai lah. Sementara itu, Zulfikar Ali, terpidana mati asal Pakistan yang sedang dirawat di RSUD Cilacap, dijemput paksa petugas lapas. Zulfikar dipindahkan ke Nusa Kambangan untuk diisolasi di Lapas Batu. Sebelumnya, Mary Utami, terpidana mati asal Tangerang, juga telah dipindahkan ke Nusa Kambangan. Tim Liputan, Metro TV. Jilid 3 Lapas Nusa Kambangan hari ini mulai ramai dikunjungi. Pelaksanaan eksekusi diprediksi akan dilakukan dalam waktu dekat. Sudah ada rekan Jessica Wawor yang akan melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Jessica, dalam pantauan Anda, persiapan apa saja yang sudah terlihat di Lapas Nusa Kambangan hari ini? Sejumlah persiapan sudah dilakukan ada jelang pelaksanaan eksekusi mati jilid ketiga. Memang kami memantau situasi di sini sejak kemarin dan jika dibandingkan suasana pada hari ini dengan beberapa hari sebelumnya sudah jauh berbeda. Suasana ataupun memang persiapan jelang pelaksanaan eksekusi mati jilid ketiga, informasi dari termasuk dari Polres Cilacap menyatakan bahwa persiapan tersebut sudah hampir rampung dan kami tadi memantau selain persiapan logistik, tadi pagi sempat ada truk berisi logistik untuk pembangunan tenda-tenda begitu sudah diseberangkan ke Nusa Kambangan. Adapun memang terkait dengan pembangunan tenda ini diduga tenda tersebut akan digunakan pada saat pelaksanaan eksekusi mati nanti. Dan juga penjagaan di Dermaga Wijayapura bisa kami gambarkan saat ini, bisa dilihat di belakang saya sudah jauh lebih ketat jika dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya dan sudah diberlakukan sterilisasi dan juga pembatasan kunjungan secara umum. Untuk kunjungan pada saat ini ada memang kunjungan para kerabat begitu. Terpidana yang ada di Nusa Kambangan sudah dibatasi, hanya yang memiliki kepentingan di dalam yaitu para petugas yang berwenang dan juga keluarga yang terpidana, yang keluarga, maksud kami yang keluarga adalah terpidana mati yang rencananya nanti akan masuk dalam eksekusi mati jilid ketiga ini yang diizinkan untuk masuk. Sejauh ini memang dari Kejaksaan Agung sendiri ada belum merilis ada berapa jumlah terpidana mati yang akan diikut sertakan pada eksekusi mati jilid ketiga ini. Namun jika kita mengacu pada DIPA atau anggaran yang diajukan oleh Kejaksaan Agung kepada DPR, ada 18 terpidana mati yang diajukan untuk dieksekusi pada pelaksanaan eksekusi jilid ketiga ini. Namun sekali lagi Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyatakan belum bisa dijelaskan begitu ada berapa jumlah terpidana mati yang akan dieksekusi pada saat ini. Ketika tadi kami mencoba mengkonfirmasi juga kepada Jaksa Agung Muhammad Prasetyo terkait dengan pelaksanaan kapan sebenarnya jadwal eksekusi mati ini akan dilakukan, namun Jaksa Agung menegaskan bahwa berbagai persiapan masih terus dilakukan. Kejaksaan Agung saat ini dan pemerintah Indonesia tidak ingin melakukan hal yang menimbulkan berbagai polemik, karena memang mengacu atau belajar pada pengalaman eksekusi mati yang dilaksanakan pada jilid pertama dan kedua pada tahun 2015, Kejaksaan Agung dan juga pemerintah Indonesia ingin meminimalisir berbagai bentuk kontroversi dan juga polemik, terutama dari pihak-pihak yang bertentangan dengan pemerintah saat ini. Ade. Jessica, kemudian siapa saja yang datang hari ini? Apakah ada keluarga terpidana mati yang berkunjung, Jessica?
Suasana di Dermaga Wijayapura saat ini Ade sudah jauh lebih ramai. Memang sejak tadi pagi kami memantau sudah begitu banyak mobil-mobil atau kendaraan pribadi yang masuk keluar di Dermaga Wijayapura dan kendaraan yang masuk untuk menyeberang ke Nusa Kambangan ini sendiri didominasi oleh kendaraan berplat B dan juga R, artinya tidak hanya kendaraan atau para pengunjung yang ada di wilayah Purwokerto dan juga Cilacap, namun juga terdapat informasi ada kunjungan dari para pengunjung berasal dari wilayah Jakarta. Kami juga sempat tadi mengkonfirmasi kepada kuasa hukum salah satu terpidana mati yaitu Freddy Budiman untuk memastikan apakah benar memang keluarga sudah mendapatkan notifikasi dan juga pemberitahuan, karena di sini sudah beredar informasi bahwa 14 terpidana mati sudah dipindahkan ke ruang sel isolasi. Tadi dari pengacara Freddy Budiman menyatakan saat ini kuasa hukum sedang dalam perjalanan untuk menuju Nusa Kambangan. Selain itu juga informasi di sini ada yang kami peroleh bahwa pihak kejaksaan sudah mengumpulkan keluarga terpidana di wilayah kejaksaan. Dan memang tadi sempat memantau ada beberapa mobil atau kendaraan begitu yang akan menyeberang ke Nusa Kambangan. Namun sekali lagi belum bisa dimintai konfirmasi siapa saja keluarga terpidana mati tersebut yang saat ini sudah tiba begitu di daerah Nusa Kambangan, karena memang penjagaan saat ini yang ada di sekitaran Dermaga Wijayapura sudah mulai diperketat. Kami masih terus menggali informasi kapan sebenarnya pelaksanaan eksekusi mati jilid ketiga ini akan dilaksanakan. Memang melihat berbagai tanda-tanda begitu, tadi juga sempat ada rohaniawan muslim yang sudah datang yang biasanya terus berkomunikasi atau biasanya hadir di Nusa Kambangan. Tapi ketika kami mencari konfirmasi apakah kedatangan dari rohaniawan muslim tersebut berkaitan dengan semakin dekat tanggal pelaksanaan eksekusi mati jilid ketiga, namun dijelaskan bahwa dia belum bisa memastikan karena kewenangan untuk menyampaikan hal informasi sepenuhnya terkait dengan pelaksanaan eksekusi mati ada di Kejaksaan Agung. Dinyatakan bahwa saat ini dia berencana akan bertemu dengan para terpidana mati di dalam. Kami akan mencoba menggali informasi apa saja yang sudah disampaikan di dalam atau siapa sebenarnya nama-nama terpidana mati saat ini yang masuk pada jilid ketiga, Ade. Ya, baik, Jessica Wawor melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Anda bisa sejumlah rombongan jaksa tiba di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kedatangan para jaksa tersebut adalah untuk melengkapi berkas terpidana mati. Dengan membawa sejumlah dokumen, jaksa masuk ke ruang pemeriksaan untuk selanjutnya menyeberang ke Lapas Nusa Kambangan. Adanya rombongan dari kejaksaan yang telah menyeberang ke Lapas Nusa Kambangan merupakan pertanda bahwa pelaksanaan eksekusi mati tahap 3 akan segera dilakukan. Kedatangan rombongan dari kejaksaan ke Lapas Nusa Kambangan ini dilakukan untuk melengkapi seluruh berkas bagi para terpidana mati yang akan menjalani eksekusi. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi berapa jumlah terpidana mati yang akan menghadapi regu tembak. Sementara itu, mulai hari ini Dermaga Wijayapura, tempat penyeberangan menuju Lapas Nusa Kambangan, juga telah steril dari kunjungan besukan umum untuk 1 minggu ke depan. Musibah banjir bandang. Ya Iqbal, dalam rakor terkait dengan vaksin palsu ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila F. Buluk, lalu juga hadir perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, lalu ada juga dari BP POM, serta pihak kepolisian yang diwakili oleh Kapolda Metro Jaya, serta Wakabareskrim Mabes Polri, dan ada juga pihak dari Ikatan Apoteker Indonesia, serta dari Bio Farma yang merupakan produsen dari vaksin di Indonesia. Dan memang tadi rakor ini digelar secara tertutup dan sudah dimulai sejak pukul 10.30 tadi, Iqbal. Dan informasi yang kami peroleh hingga saat ini, pendataan terhadap anak-anak yang terpapar vaksin palsu sampai saat ini masih terus dilakukan di 22 fasilitas kesehatan. Setiap data yang masuk yang terbukti menggunakan vaksin palsu ini akan langsung diberi imunisasi ulang. Dan untuk Satgas vaksin palsu yang sudah dibentuk oleh Kementerian Kesehatan sendiri ini masih terus memonitor rumah sakit yang diduga menggunakan vaksin palsu. Jadi begitu ada anak yang dinilai positif diberikan vaksin palsu, maka akan langsung dilakukan imunisasi ulang. Dan memang untuk Satgas dari Kementerian Kesehatan sendiri, Satgas vaksin palsu ini mencari anak-anak yang divaksin palsu dalam waktu periode tertentu, dan sampai dengan saat ini masih terus melakukan kerjasama dengan pihak
kepolisian untuk menyelidiki rumah sakit yang terindikasi menggunakan vaksin palsu. Informasi yang kami peroleh sudah dilakukan vaksinasi ulang terhadap lebih dari 300 anak dan balita yang ada di daerah sekitar Jabodetabek ini. Iqbal. Ya, kemudian apa fokus utama dalam rakor vaksin palsu kali ini, Aulia? Ya Iqbal, dalam rakor kali ini fokus utama yakni kepada penanganan anak-anak yang terpapar oleh vaksin palsu. Tadi menurut keterangan dari Menteri Kesehatan Nila Muluk yang menyebutkan bahwa fokus vaksinasi ulang ini adalah untuk anak-anak yang terpapar vaksin palsu yang usianya di bawah 6 bulan. Karena seperti kita ketahui, daya tahan tubuh anak-anak yang usianya di bawah 6 bulan ini masih belum imun atau daya tahan tubuhnya masih rentan, dan untuk itu pihak dari Kementerian Kesehatan sendiri ini dengan pihak terkait akan memberikan imunisasi ulang sesuai dengan takaran dari Ikatan Dokter Indonesia agar tidak terjadi overdosis. Dan berikut adalah wawancara kami dengan Menteri Kesehatan Nila F. Muluk. Gambarannya 5 menit, 2 menit, Kementerian Kesehatan tentu untuk sementara, Iqbal, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Ya, Aulia Pani melaporkan langsung, terima kasih.